sebetulnya bagaimana pengaruh anak gitu, pengaruh Al-Quran terhadap pendidikan anak gitu. Nah, pertama Ustadz kita tahu bahwasanya di antara metode salafus saleh dalam pendidikan anak adalah pertama mereka diajarkan dulu Al-Quran. Ya, ini mabda'nya. Jadi kalau kita lihat thalabul ilmi itu kan ada maratib atau derajat-derajatnya, maka yang paling pertama adalah hifzul Quran. Ini metode salafus saleh. Makanya dulu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan kunna la nu'allimuna al-hadits wal fiqh illa liman yahfazul Quran. Kata Imam An-Nawawi, dulu kami, kata para salaf, kami tidak mengajarkan fikih, tidak mengajarkan hadis, ya, kecuali bagi mereka yang telah hafal Quran. Imam Syafi'i rahimahullah sebelum jadi penuntut umur 7 tahun kalau saya tidak salah, beliau sudah hafal Quran. Umur 9 tahun sudah menghafal Muwatta. Jadi metode menghafal itu memang metode salaf. Nah, namun sayang Ustaz Arif, kita lihat sebagian orang menganggap remeh masalah menghafal. Dianggap ini kompetensi yang paling rendah katanya. Mereka anggap kompetensi yang paling tinggi itu adalah berpikir. Ya. Padahal sebetulnya ini pondasi menuntut ilmu adalah. Nah, oleh karena itu sahabat M yang dimuliakan Allah Azza Jalla, jadi tahapan pertama penuntut ilmu jika ingin betul-betul ingin menjadi penuntut ilmu agama adalah menghafal Al-Quran. Ya, menghafal Al-Quran. Karena kalau sudah menghafal Al-Quran, maka ini menjadi semacam pondasi bagi menuntut ilmu. Masya Allah. Nah. Jadi memang level pertamanya tuh harus dengan menghafal Quran dulu ya bagusnya. Karena ulama-ulama terdahulu juga mereka menghafal Quran sebelum jadi penuntut ilmu. Kan juga ada ungkapan Ustaznya fahfaz fakullu hafizin imamun, ya. Maka menghafallah kalian, ya. Karena setiap penghafal itulah akan jadi pemimpin, jadi imam. Nah, makanya dulu kita perhatikan Nabi SAW memuliakan penghafal Quran, ya Ustaz, ya. Yang dijadikan pemegang bendera dalam perang yang paling banyak hafalannya. Yang kalau meninggal dalam perang yang paling banyak hafalan yang didahulukan. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, yang berhak menjadi imam di sebuah kaum kata Nabi adalah yang paling banyak hafalannya. Ini sebagai apresiasi bagi mereka yang menghafal Quran. Nah, karena itu kita ingin menumbuhkan metode salaf ini Ustaz sebetulnya. Bahwasanya kalau ingin menuntut ilmu maka tirulah salaf dalam metode, dalam tingkatan-tingkatan tadi itu. Itu apa? Menanamkan kecintaan dan menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Masya Allah. Taib. Nah, begitu sahabat Aim yang semoga dirahmati Allah, lihat bahwa kita memulai menuntut ilmu itu bagusnya dengan menghafal Al-Quran dulu. Kalau kita mau mengikuti thariqah salaf ya Ustaz. Memang itu adalah bekal pertama dan akan memudahkan kita juga nantinya. Karena Ustaz, Al-Quran kan ummul ulum ya, induknya semua ilmu. Maka ya logikanya kalau kita sudah menguasai induknya maka cabang-cabangnya akan mudah kita pahami. Betul. Kuasai induknya maka cabangnya akan dimudahkan. Nah, Masya Allah. Makanya Al-Fatihah adalah ummul kitab. Maka siapa yang mentadaburi Al-Fatihah seolah-olah dia sudah mentadaburi. Nah, sama dengan menghafal Quran, dia adalah ummul ulum, yakni induknya seluruh ilmu. Masya Allah. Taib. Nah, kemudian sebetulnya ada nggak sih pengaruh Al-Quran ini dalam